Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021 mempunyai tema sampah sebagai bahan baku di masa pandemi. Tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan pengelolaan sampah yang baik, tapi kita mendapatkan juga cara bagaimana sampah itu bisa dimanfaatkan secara ekonomi. Jadi masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya dan bisa menambah pendapatan masyarakat. Dan memang strategi yang kami lakukan saat ini adalah pengelolaan sampah itu harus dilakukan dari hulu ke hilir. Tidak bisa sampah itu kemudian diselesaikan secara parsial. Dari hulu ke hilir itu artinya adalah dari hulu bagaimana masyarakat secara individu itu bisa memilah sampahnya. Karena kalau sampah itu dipilah maka lanjutannya akan menjadi lebih mudah lagi. Kita bisa mendapatkan sampah yang bersih yang kemudian akan menjadi bahan baku. Dan hulu lagi kami juga melakukan perbaikan regulasi dan kemudian kami juga menghimbau kepada para produsen. Produsen itu dalam arti bahwa mereka adalah industri yang menggunakan kemasan, misalnya seperti manufaktur. Mereka menggunakan kemasan atau restoran, kafe dan sebagainya. Menteri LHK membuat atau menyusun peraturan Menteri LHK nomor 75 tahun 2020 tentang peta jalan pengurangan sampah bagi para produsen. Jadi kami meminta kepada para produsen bagaimana mereka bisa kemudian melakukan pengurangan terhadap sampah yang dihasilkan dari kemasan-kemasan itu, dan mereka diharapkan melakukan redesign terhadap kemasan yang lebih ramah lingkungan, dan juga bagaimana mereka melakukan penarikan terhadap sampah-sampah yang dihasilkan dari kemasannya sehingga bisa digunakan kembali. Demikian, Mbak. KLHK itu melakukan pembinaan terhadap bank sampah induk dan bank sampah unit yang ada di seluruh Indonesia. Dan sebagai informasi, seluruh Indonesia sekarang mempunyai bank sampah kurang lebih 11.000 dan omset yang berputar itu setahunnya adalah 54 miliar. Jadi lumayan dan sangat membantu masyarakat. Di samping itu kita juga mengurangi sampah untuk dibuang ke TPA, jadi sampah bisa digunakan kembali. Dan saat ini kami sedang melakukan e-learning, jadi pendidikan kepada bank sampah di seluruh Indonesia kepada 4.200 orang, dan diikuti secara online, jadi secara daring selama 4 hari, dan diharapkan dengan peningkatan kapasitas bank sampah yang ada di Indonesia, kita juga bisa meningkatkan bahan baku. Jadi yang pertama adalah bagaimana masyarakat bisa memilah, kemudian bagaimana bank sampah bisa berdiri, manajemen bank sampahnya, kemudian mengkonekkan dengan off-taker atau perusahaan-perusahaan daur ulang yang bisa membeli sampah yang terpilah dari bank sampah. Saat ini memang kami terus bekerja, jadi berdasarkan peraturan Presiden tahun nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan strategi nasional pengelolaan sampah, memang targetnya adalah di tahun 2025 70% sampah tertangani dan 30% sampah dikurangi. Dan bagaimana juga strateginya, kami seperti yang sudah disampaikan tadi, kami juga memberikan asistensi kepada daerah-daerah untuk menyusun Jakstrada, karena Jakstrada juga dimandatkan di dalam peraturan Presiden. Dengan Jakstrada itu maka daerah juga memberikan kontribusi kepada pengurangan dan penanganan sehingga diharapkan 100% terkelola sampahnya. Dan memang kami juga meningkatkan bagaimana masyarakat juga bisa berpartisipasi, jadi tidak hanya pemerintah daerah saja, tapi dari segala elemen, dari segala lapisan, termasuk juga swasta. Kami juga menggerakkan CSR dari perusahaan-perusahaan untuk mereka bisa bergerak menangani persoalan sampah ini. Jadi tidak
pada single approach tapi juga pada multi approach. Saya juga mau menyampaikan bahwa persoalan sampah ini juga didekati dengan teknologi. Jadi sekarang sedang dikembangkan namanya refuse derived fuel, yaitu bagaimana sampah itu bisa menjadi bahan baku energi. Untuk refuse derived fuel memang menjadi bahan baku pengganti batu bara muda. Jadi co-firing 10% di perusahaan-perusahaan PLTU ataupun pabrik semen, dan sekarang sudah berjalan di Cilacap. Kota Cilacap itu sampahnya semua sekarang lari ke RDF ini untuk dijadikan energi untuk pabrik semen yang ada di kota tersebut. Ekonomi sirkular itu sebetulnya adalah bagaimana sampah itu kemudian tidak keluar untuk dibuang. Jadi lebih sederhana kita bisa jelaskan bagaimana sampah itu bisa digunakan kembali, berulang kali. Bisa guna ulang, guna pakai, atau di recycle, didaur ulang. Nah, bagaimana caranya supaya sampah itu tidak dibuang ke TPA. Jadi, dan circular ekonominya, kenapa ada circularnya, ada ekonominya? Karena memang dengan circular ekonomi itu maka masyarakat akan mendapatkan tambahan penghasilan ekonomi dari situ. Jadi sebut saja bank sampah, kemudian sampah itu bisa menjadikan kerajinan dan sebagainya. Nah, itulah circular ekonomi di situ. Nilai ekonomi dari sampah saya bisa sampaikan sebagai bahan baku kertas misalnya. Jadi kertas daur ulang itu yang dibutuhkan 1 tahunnya adalah sekitar 7 juta ton. Dan sayangnya sekarang 50%-nya adalah impor. Jadi sekitar 4 juta, 3 juta ya kita masih impor sampah terpilah yang dibuat jadi scrap kertas. Dan kalau dihitung-hitung sebetulnya kalau 7 juta ton itu bisa dihasilkan dari sampah dalam negeri, kita bisa mendapatkan manfaat ekonomi 21 triliun kurang lebih 1 tahunnya. Iya, jadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 memang memberikan asistensi kepada pemerintah daerah ataupun kepada masyarakat yang akan mendayagunakan sampah sebagai energi alternatif. Saya bisa sampaikan seperti refuse derived fuel yang ada di Cilacap itu bisa mempergunakan sampah seharinya itu sekitar 120 ton per hari sampai 200 ton. Dan kemudian untuk maggot misalnya sampah dari sampah organik itu akan dijadikan pelet pakan ternak yang sampai dengan saat ini sebetulnya kita masih impor. Jadi di samping kita tidak membuang sampah ke TPA, kita bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk rakyat. Dan selain itu juga pembangkit listrik tenaga sampah yang sekarang sedang dibangun di 12 kota itu juga berasal dari sampah yang kemudian dijadikan energi untuk bagaimana membangkitkan listrik. Ada 12 kota di seluruh Indonesia, itu antara lain di DKI Jakarta, ada di Makassar, kemudian di Surabaya, ada di Jawa Barat, ada di Bali dan sebagainya. Demikian, Mbak. Sampai dengan saat ini memang saya mendapatkan masukan untuk limbah medis itu ada yang bisa didaur ulang, tapi memang sedang kami cek apakah betul itu bisa dilakukan karena limbah medis atau limbah infeksius COVID-19 itu kan berasal dari penyakit yang kemudian masker, APD itu digunakan oleh orang-orang yang positif COVID-19. Kami tidak mau kalau misalnya kami belum yakin secara saintifik memang belum terbukti secara penuh, kami tidak menyarankan untuk itu dulu, tapi kami mendorong untuk lembaga-lembaga penelitian untuk melakukan penelitian. Memang untuk limbah medis itu kami menghimbau agar dimusnahkan di insinerator yang mempunyai suhu 800 derajat Celcius.
dan bahkan kami juga memberikan keleluasaan atau diskresi berdasarkan surat edaran Menteri LHK 02 tahun 2021. Sekarang kami perbarui kembali bahwa insinerator yang belum berizin itu dapat membakar atau memusnahkan limbah medis asalkan spesifikasinya sesuai dengan peraturan Menteri LHK tentang limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau ditanya, ya memang kami belum memberikan saran untuk itu dilakukan 3R. Demikian. Kembali lagi saya sampaikan untuk skema pemanfaatan sampah kami melihatnya dari hulu ke hilir. Kami yang ada di hulu itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa memilah, dan kemudian dari pilahannya itu maka harus dikonek dengan tempat yang bisa kemudian perusahaan daur ulang itu mengambil, yaitu dalam hal ini adalah bank sampah. Sehingga kami memang mendorong bank-bank sampah yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kemudian bagaimana koneknya dengan perusahaan-perusahaan daur ulang atau off-takernya? Kami Kementerian LHK telah ada penandatanganan SKB, surat keputusan bersama antara Menteri LHK, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Kapolri sebetulnya terkait dengan importasi limbah non B3 yang tadi, yang bahan baku, dan kemudian bagaimana caranya agar bahan baku dari sampah ini kan bisa di-provide oleh KLHK atau bisa disampaikan gitu ya ke perusahaan daur ulang. Nah, perusahaan daur ulang itu pembinanya adalah Kementerian Perindustrian. Jadi kami menyediakan sampah terpilahnya, Kementerian Perindustrian kemudian membangun perusahaan-perusahaan daur ulang yang dibutuhkan, dan Kementerian Perdagangan dalam hal ini yang memberikan kuota impor. Jadi kalau nanti bahan baku dalam negerinya sudah bisa terpenuhi, maka kuota impor akan diturunkan oleh Kementerian Perdagangan. Sementara Kapolri dalam hal ini adalah menjaga agar sampah-sampah ilegal itu tidak masuk ke Indonesia seperti pada tahun 2019. Menyikapi hal itu, bagaimana supaya sampah itu tidak seluruhnya dibuang ke TPA. Kembali lagi kita mengedepankan circular economy. Jadi bagaimana sampah bisa dikurangi di hulu. Yang pertama adalah pendekatan kita melakukan kampanye, misalnya kita mengurangi menghasilkan sampah, dan sekarang ada kurang lebih 33 kabupaten kota dan 2 provinsi, DKI Jakarta dan Bali, yang mengeluarkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk tidak menggunakan kantong plastik kresek. Seperti di DKI sekarang kita sudah kalau ke supermarket tidak menemukan kantong kresek lagi. Dan memang kantong kresek itu kalau dibuang atau di 3R kan juga rendah sekali daya belinya. Jadi lebih baik memang kita bawa tas belanja. Nah, itu dari konsep pengurangan. Nah, sekarang bagaimana penanganan? Penanganan kita mendorong agar sampah itu kemudian ditangani tadi seperti yang saya sampaikan dengan circular economy. Jadi bagaimana kemudian diupayakan sampah itu bisa digunakan kembali, di-recycle, dikurangi juga supaya TPA-nya tidak kemudian menjadi tempat satu-satunya untuk membuang sampah. Saat ini di Indonesia memang setengah dari daerah-daerah itu TPA-nya masih open dumping. Open dumping itu adalah artinya dia dibuang di lahan terbuka. Sementara yang diperintahkan oleh Undang-Undang 18 tahun 2018 adalah TPA dengan sanitary landfill. Artinya dia memang TPA-nya itu nanti diuruk kembali setiap hari sehingga kemudian tidak menjadi lahan terbuka seperti yang kita temukan di beberapa daerah yang ramai. Dan ada yang tingkat tengahan lah, kita sebut kontrol landfill. Jadi urukan tanahnya itu nanti diuruk seminggu sekali misalnya. Itu yang juga masih kita tolerir. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, sekarang caranya gimana supaya nggak semua dibuang ke TPA? Kembali lagi pada pengurangan, kembali lagi pada circular economy,
dan bagaimana sampah itu dapat digunakan sebagai bahan baku energi. Demikian. Iya, untuk e-waste atau electronic waste itu memang dia termasuk limbah B3. Jadi dari sisi KLHK kami memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan yang akan mengelola electronic waste-nya. Tapi sekarang memang sudah ada beberapa aplikasi misalnya dari anak-anak muda untuk kemudian bagaimana caranya barang-barang elektronik yang ada di rumah kita itu bisa diambil, kemudian bisa disalurkan kepada yang bisa memanfaatkan. Karena kan persoalan kita sebagai masyarakat itu adalah kita nggak tahu mau dibawa kemana, misalnya handphone bekas, TV bekas, ya, radio bekas, komputer bekas dan sebagainya. Itu mau dibuang kemana? Nah, sekarang udah banyak tuh startup dan aplikasi yang anak-anak muda yang kemudian punya inisiatif untuk mengambil sampah-sampah elektronik itu, atau kita sebut juga sampah spesifik, dan kemudian disalurkan kepada pemanfaat barang-barang bekas elektronik tersebut untuk diolah. Demikian. Alhamdulillah, puji Tuhan bahwa saya diberikan Satya Lencana Wirakarya oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, itu terkait dengan inovasi yang telah saya lakukan terkait dengan pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah B3. Memang terkait dengan pengelolaan sampah dan limbah B3, regulasi yang sudah dihasilkan di tempat saya itu dalam jangka waktu 3 tahun itu ada 26 regulasi. Dan regulasi itu adalah mencakup bagaimana pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun itu diatur dari hulu ke hilir. Jadi nggak parsial. Kami juga untuk limbah bahan berbahaya beracun, dulu itu prinsipnya adalah cradle to grave. Jadi dari lahir, the cradle, terus sampai dikubur, grave. Tapi sekarang kami punya prinsip yang baru, yaitu cradle to cradle. Yaitu bagaimana limbah B3 itu kemudian dapat dimanfaatkan kembali. Jadi tidak dimusnahkan atau ditimbun misalnya di landfill. Dan itu rupanya mendapatkan perhatian untuk diberikan penghargaan. Dan satu lagi kami sudah punya juga sistem aplikasi kalau untuk sampah, namanya Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, di mana di situ kita akan mendapatkan data timbulan sampah per daerah, kemudian data bank sampah, kemudian data produsen dan sebagainya. Gunanya sebetulnya apa? Gunanya adalah yang pertama untuk pengambilan kebijakan. Jadi ketika di daerah A kita mau melakukan pengambilan kebijakan untuk pengelolaan sampah misalnya, maka kita sudah punya data yang komprehensif. Dan juga untuk investor, kalau misalnya mau berinvestasi di daerah tersebut, maka bisa melihat dari data-data tersebut. Dan yang lain, siraja limbah. Jadi kami juga mempunyai sistem untuk bagaimana perusahaan-perusahaan itu melaporkan pengelolaan limbah B3-nya, apakah disimpan, dimanfaatkan dan sebagainya. Jenis limbahnya juga ada di situ dan jenis-jenis perusahaannya juga ada di situ. Sehingga ketika kami melakukan pengelolaan sampah dan limbah B3, kami betul-betul berdasarkan data-data yang ada, sehingga nggak dari langit gitu loh data-datanya, dan kami bisa menghasilkan kebijakan yang lebih baik lagi.